Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Pada hari Minggu ini disajikan kepada kita percakapan yang menarik antara Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat, di mana Tuhan Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat dari sekian banyak hukum dan peraturan yang ada dalam hukum Taurat, perintah mana yang paling utama dan pertama? Lalu dikisahkan pada Injil kali ini, Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Dengan demikian, ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat itu, menyatakan bahwa kedua perintah itu saling terkait satu sama lain. Mengasihi Allah berarti juga mengasihi sesama. Mengasihi sesama sebagai wujud kasih kepada Allah. Karena tanpa mengasihi sesama, kasih kepada Allah itu hanyalah kosong saja. Dan tanpa mengasihi Allah, cinta kepada sesama hanyalah sebagai bentuk cinta diri semata. Nah, mengasihi Tuhan ini sebagai prinsip yang utama dalam hidup kita, sebab dari Dia kita mendapatkan hidup dan kita bisa melakukan segalanya di dunia ini. Satu pertanyaan yang muncul ketika saya merenungkan kutipan supaya kita bisa mengasihi Allah adalah, adakah Allah itu memang sungguh-sungguh butuh kasih saya, butuh kasih kita? Adakah Allah memang sungguh-sungguh membutuhkan kasih kita kepadanya? Kasih kemanusiaan kita apakah sungguh-sungguh dibutuhkan oleh Allah? Bukankah Allah itu Maha Kuasa, sudah tercukupi segalanya, Maha Tinggi, Maha Mulia? Adakah Allah kekurangan, ya? Adakah Allah itu kekurangan kasih sehingga membutuhkan kasih manusiawi kita? Saudara-saudariku yang terberkati, kita sungguh meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang sungguh-sungguh mulia. Bahkan dalam surat Yohanes dituliskan, Santo Yohanes sendiri mengatakan Allah adalah kasih, di mana Allah dalam diri Allah sendiri selalu mengasihi dan selalu mengasihi dan memberikan yang terbaik untuk kita manusia. Maka perintah yang dikatakan oleh Tuhan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidupmu," itu tentunya bukan untuk Allah, tetapi mengarah kepada kita supaya kita selamat, supaya kita mendapatkan kemuliaan itu. Sehingga kita mengasihi Allah bukan untuk Allah, tetapi mengasihi Allah untuk diri kita, untuk diri saya dan diri Anda, untuk keselamatan saya dan juga untuk keselamatan kita semua. Saudara-saudariku yang terberkati, mengasihi Allah ini memang panggilan kita semua dan juga menjadi gerakan kita bersama dan menjadi perintah yang harus kita lakukan, karena memang kita semua sudah lebih dulu dikasih oleh Allah, di mana dalam korban Tuhan kita Yesus Kristus Sang Allah Putra di kayu salib, kita semua sudah diselamatkan, kita semua sudah dikuduskan dan masuk dalam bilangan orang-orang yang sudah diselamatkan. Sehingga oleh karena hidup kita ini sudah ditebus, di mana setiap detil kehidupan kita, masa lalu kita yang suram dan juga segala dosa-dosa dan kerapuan kita ditebus lunas oleh jasa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihnya nyata untuk kita semua, maka kita terdorong untuk membalas kasihnya yang sungguh-sungguh nyata kepada kita dengan mengasihinya, dan secara nyata juga lewat mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Maka tentunya gerakan kita bersama sebagai wujud nyata kasih kita kepada Allah juga dengan mengasihi sesama. Mengapa mengasihi sesama? Karena mereka, sesama kita juga dikasih oleh Allah. Mereka yang dikasih Allah
adalah mereka, sesama kita, baik mereka yang kita sukai ataupun mereka yang kita benci sekalipun. Memang lebih mudah mengasihi mereka yang mengasihi kita dan menyenangkan kita, tetapi adakah kita juga bisa tetap mengasihi mereka yang menurut kita jahat dan pernah berbuat kejahatan kepada kita, yang sebenarnya mereka juga sesama kita karena mereka juga dikasihi oleh Allah. Akan tetapi sayangnya hati mereka masih cukup bebal untuk bisa mengalami kasih Allah yang selalu nyata untuk mereka. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus mewariskan perintah kepada kita semua untuk ini. Hendaklah kita saling mengasihi. Sebab kasih adalah perintah. Perintah yang ditujukan kepada kita. Dan oleh karena perintah ini mengikat dan juga menjadi penanda kemuridan kita. Pernah dikatakan dalam Injil Yohanes oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Jika kasih yang disampaikan oleh Tuhan sebagai perintah, maka dalam kasih ada ungkapan pemberian diri dengan segenap hati, jiwa, budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Beberapa cara yang bisa kita pilih sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah. Pertama adalah, pernahkah kita juga mengungkapkan rasa syukur kita atas segala berkat-Nya, mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan dengan berdoa, dan juga memohon belas kasih dan pengampunannya atas segala dosa dan kerapuan kita hari ini, dan juga berkenan menyediakan diri mendengarkan sabdanya. Itu sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah. Dan juga bisa kita ungkapkan juga kasih kita kepada sesama, bisa berupa sapaan tulus kepada sesama, bantuan waktu, tenaga, keterampilan yang bisa kita berikan, dukungan, kata-kata semangat untuk sesama yang putus harapan, yang kesepian, dan juga keberanian dari kita juga untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang pernah melukai dan menyakiti hati kita, serta punya waktu juga untuk mendoakan sesama yang paling membutuhkan dan sedang ada dalam situasi yang tidak mudah. Jika saudara-saudariku yang terberkati, jika kita semua mengasihi Allah, maka kita semua juga akan memberikan yang terbaik untuk Allah. Karena kasih itu hakikatnya adalah memberi, melayani, dan memberikan yang terbaik untuk dia, mereka yang kita kasihi. Semoga hari ini kita bisa menunjukkan ragam macam bentuk kasih yang bisa kita upayakan kepada sesama, supaya menjadi korban bakaran yang harum bagi Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, mengasihimu dengan segenap hati menjadi kebutuhan kami. Sebab dengan mengasihimu, kami mendapatkan penyegaran dan daya kembali. Semoga hari ini kami dimampukan untuk mengupayakan ragam macam bentuk kasih kepada sesama lewat sapaan, tindakan kebaikan, dan bela rasa kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.